Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita bertangan dulu ya. Ya Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Hadir. Hadir. Adrian. Hadir Bu. Mary. Hadir Bu. Selvi. Hadir Bu. Lolita. Hadir Bu. Rizky. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Baiklah, itu sedikit motivasi. Di sini kita semua pasti ingin sukses kan? Ya. Dan juga pastinya harapan kita dan impian kita semua dapat tercapai kan? Ya. Untuk mewujud semua itu tidak hanya kerja keras ya Ya. yang kita lakukan, tetapi juga melalui belajar yang giat dan doa yang ikhlas. Kualitas mata pelajaran bahasa Indonesia kelas semester Dua. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Kompetensi dasar atau KD mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Nama mahasiswa ini Satika, NIM 19941008. Dasar pengertian. Baiklah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu menentukan informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca, merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah, dan mempresentasikan, menanggapi dan merevisi, perhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Selanjutnya, adapun materi pelajaran kita hari ini yaitu pengertian karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, yang ketiga tujuan karya ilmiah, dan terakhir unsur-unsur karya ilmiah. Baiklah, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan kegiatan mengamati dan meneliti yang kemudian hasilnya dituangkan melalui tulisan berdasarkan kaidah penulisan yang tepat, yaitu sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam menulis karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Demikian di atas ulasan singkat apa itu karya ilmiah. Untuk memahami lebih jelas tentang karya ilmiah, bisa membaca pendapat dari para ahli. Selanjutnya, karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah yang membedakannya dengan tulisan non-ilmiah antara lain: mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Selanjutnya, lugas, tidak emosial, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Dan ada logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Selanjutnya, efektif, ringkas dan padat. Efisien, yaitu hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Selanjutnya, sebenarnya dan konkret, sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah. Adapun beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah sebagai berikut, yaitu pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.